Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Molly Febrianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dalam chapter level error. Kemarin saya telah menjelaskan tentang subtense error dan klasifikasinya. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang text error. So just keep on watching everyone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan text error menurut teorinya Carl James dalam bukunya. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian tentang teks dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Wikipedia. Kalau data yang saya cari di Wikipedia, teks itu merupakan cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya yaitu teks hanya dapat disampaikan dalam bentuk tertulis saja. Sedangkan untuk wacana dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tapi menurut Luxemburg, teks merupakan sebuah ekspresi dengan sintaksis pragmatis yang di dalamnya berbasis konten dan menjadi satu kesatuan yang mana teks sendiri diartikan sebagai sesuatu yang merupakan penjelasan akan suatu hal. Nah, sumber yang kedua saya dapat dari Kamus Oxford. Teks adalah segala bentuk bahan tertulis. Jadi, yang tertulis itu merupakan teks. Teks juga dikenal sebagai corpus yang merupakan badan teks rata-rata atau terdiri dari teks dan kumpulan teks yang disimpan pada beberapa jenis media digital. Masih menurut Oxford, teks adalah kumpulan kata-kata yang terkait dengan topik yang ada di dalam teks dan memiliki variasi ekspresinya. Bukan hanya kata-kata yang sama yang diulang di seluruh teks. Atkins 1992 pada bukunya juga menyebutkan bahwa istilah teks sering dianggap sebagai rangkaian kalimat dan paragraf yang koheren, dan korpus didefinisikan sebagai sampel yang memiliki jenis bahasa dengan sampel teks. Itu menurut Oxford. Nah, kali ini saya akan membahas text error menurut teori Carl James dalam bukunya. Nah, menurut Carl James dalam bukunya, istilah teks kadang-kadang digunakan untuk merujuk secara eksklusif ke dalam unit bahasa tertulis yang lebih besar daripada kalimat. Mungkin paragraf ya, lebih cocok istilahnya untuk teks ini. Jadi Carl James menggunakan teks dalam arti yang lebih luas untuk menunjuk setiap contoh atau instantiasi bahasa yang dihasilkan dari penerapan atau pengkodean dan leksikogrammer atau tata bahasa. Carl James juga menekankan bahwasanya text is text is usage atau teks adalah penggunaan. Konsep teks tidak harus dibatasi pada grammar above the sentence atau tata bahasa di atas kalimat, seperti yang biasa dilakukan dalam linguistik ya. Kemudian Carl James ini menggunakan ahli Widdowson dalam bukunya untuk menjelaskan teks lebih lanjut. Seperti yang dikatakan Widdowson, teks dapat datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Teks juga dapat berkorespondensi dengan luas dengan unit linguistik apapun, seperti huruf, bunyi, kalimat, dan combination sentence or kombinasi kalimat. Nah, menurut Halliday dan Hasan memperjelas dalam buku Carl James ini bahwa teks dapat diucapkan atau ditulis dan tidak terbatas pada unit yang lebih besar. Kata teks juga digunakan dalam linguistik untuk merujuk pada setiap bagian lisan maupun tulisan dengan panjang berapapun yang membentuk satu kesatuan utuh. Jadi menurut Halliday dan Hasan ini, saya menangkap bahwa teks ini tuh nggak ada batasan. Itu yang penting dia berupa satu kesatuan utuh dan itu disebut teks, walaupun
skala teksnya sangat besar dan itu masih disebut dengan teks. Ketika teks memang membentuk satu kesatuan, dikatakan memiliki sifat formal texture. Dalam teks yang lebih kecil, teks ini disediakan oleh pola leksis atau leksikal, morphology, and syntaxis. Teks-teks yang lebih besar selain menggunakan perangkat ini, perangkat maksudnya leksis, morphology, and syntaxis, juga menggunakan hubungan kalimat atau ikatan kohesif. Ini setara dengan grammar atau tata bahasa. Yang mana tata bahasa sendiri atau grammar itu adalah bagian dari sistem language or sistem bahasa. Melintasi batas-batas kalimat, ikatan-ikatan ini adalah satu-satunya sumber tekstur, sedangkan di dalam kalimat juga terdapat hubungan struktural. Nah, sekarang teks error. Teks error itu adalah kesalahan dalam teks. Kesalahan pada teks muncul dari ketidaktahuan dan kesalahan penerapan atau lexicogrammatical language atau lexicogrammatical bahasa, termasuk bagaimana aturan ini dieksploitasi untuk mencapai tekstur. Akan lebih mudah untuk membuat pernyataan umum dan valid tentang bagaimana sistem terpadu yang disebut lexical grammar bahasa beroperasi dalam bahasa. Tetapi belum ada yang seperti itu. Yang dapat kita lakukan adalah menyarankan arah yang dapat diambil oleh sistem seperti itu. Jadi untuk menghindari adanya error teks atau kesalahan teks, sebenarnya kita hanya harus perlu menjelaskan kepada learner or pelajar, menjelaskan tentang lexical and grammar subsistem secara terpisah, karena itu satu-satunya cara yang untuk menghindari kesalahan teks pada pelajar atau pada tulisan pelajar. Mungkin tambahan dari saya, kesalahan teks itu juga dapat timbul karena ketidaktahuan leksikal dan grammarnya, makanya bisa menyebabkan teks error. Makanya kita sebagai calon pengajar atau pengajar, kita hanya perlu memberikan dengan baik materi atau menjelaskan mengenai lexical dan grammatical agar tidak terjadinya kesalahan teks tersebut. Ya, mungkin pada subbab kali ini sekian. I hope you will understand what I have explained it. And thank you for watching, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.